Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor. Seperti biasanya di sini masih ada Bro Ayung, ada Biru di sini. Kita mau ngobrolin sesuatu yang rencananya itu horor-horor gitu, tapi memang kebiasaannya malah jadinya nggak horor gitu. Kalau mungkin kawan-kawan berharap sesuatu yang horor banget ya, di sini gitu. Iya, takutnya nanti kecewa kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi oke lah, intinya seperti itu. Selamat tahun baru ya. Ini video pertama kita ucapin selamat tahun baru. Sebelumnya itu udah dibikin dan kemarin kita sempat rehat sebentar kayak gitu. Sempat 2 hari Ngobor sama Lapak Horor itu nggak upload. Benar sekali. Nilas Luhur juga kayaknya udah lama nggak upload gitu. Lagi pada sibuk soalnya. Oke, langsung aja Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Mas Pi atas kesempatannya. Semoga nggak kaku setelah libur selama berapa hari ya Pi? Iya, betul. Oke, aku tanya Pak kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali jumpa dengan kami berdua. Ada Mas Biru di sana dan aku di sini. Kita niatnya mau ngobrolin yang horor ya, Pi? Iya, betul. Yang mencekam, Betul. walaupun tidak ingin menimbulkan Indonesia semakin mencekam. Betul banget. Nah, nanti sehoror apa kita serahkan sama Kawan-kawan kawan-kawan. semuanya. Ya. Betul. Selamat tahun baru juga, benar Mas Pi. Semoga banyak hal baik yang bakal tercapai ya, Pi. Di tahun Amin, ini, ya, Pi. amin. Ini mau cerita ya, Pi ya? Enggak usah. Nggak usah. Ngopi-ngopi aja kita. Ngopi aja. Mumpung tahun baruan. Iya. Jadi gimana Bro Ayung? Tapi lu pengen cerita kan? Agak Iya, pengen, ya Pi. udah. Agak Udah. Jadi kalau pengen cerita ya udah cerita aja. Bi, masih inget dulu nggak Bi? Dulu itu kan pernah enggak inget ya. Kenapa Bro Ayung? Bukannya nggak asik. Enggak asik. Harusnya aku inget gitu. Harusnya gue nanya, yang mana Bro Ayung? Iya betul. Aduh, wagu nih. Itu standarnya di TV atau di channel yang kita lain nggak kayak pakai gitu. standar. Kayak gitu. Gimana? Yang mana gitu kan? Pura-pura gitu kan. Kalau itu inget enggak? Enggak, iya, ya anggap aja sih itu ingat gitu ya kan. Dulu kan pernah musim rame orang nyari tekek, Bi. Tokek. Iya, yang tokek itu harganya mahal ya. Iya, dulu itu pernah tempat musim tokek di mana-mana orang mencari tokek. Konon katanya harganya kan nyampe ratusan juta rupiah, ada juga nyampe emberan begitu ya, Bi. Kalau aku sih nggak percaya karena nggak ngerti bab itu. Tapi terus terang, ya nggak usah terus terang sih ya, Bi ya. Aku itu pernah dititipin yang panjangnya itu sampai 53 cm satu sama yang 43. Itu sediannya nanti berapa hari kemudian ya mau ada transaksi sama buyer. Itu di hotel terkenal di sini lagi. Ya rada ketar-ketir, Bi, orang katanya itu harganya mahal sih ya, Bi ya. Gua kemarin ada di sini tuh hampir 1 meter. Apa itu? Biawak. Iya, Bukan itu tokek ya, itu masih saudara jauhnya, Bi. Saudara. Iya, itu dititipin itu ada boxnya begitu ya, ada tempatnya. Biar carane itu 2 hari dengan semahal itu, jangan sampai mati kan, Bi. Kesehatannya, kebahagiaannya harus aku tahu begitu kan. Kalau nggak bahagia katanya menggeret, Bi. Pokoknya lo rela mati, yang penting tokeknya enggak gitu Jangan ya. mati begitu. Alhamdulillah. Iya, jadi benar nggak cuman makan minum, enggak, kita harus ada komunikasi biar dia itu bahagia. Kalau nggak menggeret, Nanya, bro gitu kan. iya, Makan enggak, bro. ini cuma bercanda doang, tapi alhamdulillah selama 2 hari itu selamat biji tokek dan nggak ada penyusutan. Namanya Selamat. Hah? Si tokek Selamat sama kayak rojikin, enggak. Itu 2 ekor tadi akhirnya selamat dan tadi yang nitipin itu datang ke rumah. Nah, itu nanti Mas Ayung jenengan ada jatahnya begitu. Alah, masalah kayak gitu aja aku pura-pura nggak mikirin kan. Iya. Nah itu tahu-tahu ya nasib, Bi, ada dapat kabar buruk. Entah itu disengaja kabarnya begitu atau asli gitu ya. Katanya setelah ketemuan sama buyer itu mau dicek sama orang buyer, dari pembeli ya, itu yang 53 cm mati di tempat, Bi. Mati. Jadi mau diambil dari kandang udah ngeletak, udah mati. Untung aku nggak disalahin kan karena memang sehat pas diambil. Dan yang 43 itu batal transaksi lah seperti itu. Dan aku gagal kan, Bi, mendapatkan ini bagian begitu. Nah, ini adalah kisah dari Mas Rosidin yang nanti kaitannya sama si tokek tadi. Karena Mas Rosidin itu sebenarnya seorang tukang setrum ikan, Bi. Kegiatan yang kurang baik sebenarnya, Bi.
Tapi PLN apa, ya? PLN. PLN. Khusus Iya, ikan tapi. khusus ikan, benar. Katanya untuk mengurangi populasi, Bi. Waduh, ya bilang itu. Nah ini dia kerjanya jadi tukang setrum ikan, tapi karena rame itu namanya orang nyari tokek dan katanya fantastis harganya, itu pun dia beralih seperti rekan-rekan yang lain. Bi. Nah itu dia gandeng temannya. Digandeng gitu. Betul, dia nyari itu gandengan terus, bahkan kadang-kadang sambil pelukan. Ya enggak, maksudnya dia bareng sama kawannya yang namanya Untung. Mungkin karena kawannya namanya Untung, dia akan banyak untung. Sama begitu. tadi selamat ya, ketokeknya namanya, tapi nggak selamat ya. Iya, jadi mungkin nanti harapannya bakalan baik nih kalau sama orang ini gitu kan. Itu dia mulai mencari tokek ya di waktu itu ya, namanya tokek kan cerita sama aku itu kan di warung, biasa dapat cerita di warung begitu kan. Tokek itu Mas, dulu itu rame Mas, saya itu nyampe otomatis malam itu saya jelajah ke desa, seluruh desa tak jelajahin malam hari, bahkan ke desa-desa tetangga begitu ya. Tapi yang namanya saat itu rame ya anak-anak muda yang baru tukulan anyar, katanya anak muda yang baru muda-muda itu loh, yang baru usia-usia berapa itu ikut nyari tokek semua. Jadi satu tim itu kadang 3 orang 4 orang, nanti satu yang bawa galah ada jeratnya begitu ya Bi. Saat itu Mas, gak heran kalau malam-malam, tengah malam itu di luar banyak berisik-berisik orang ngobrol, itu pasti tukang cari tokek. Ya jadi aman kampung sih gitu. Nah, pertanyaannya, kamu itu pernah dapat tokek yang gede nggak? Ntar dulu Mas, aku tuh harapannya pengen yang 40 lebih size-nya, 40 cm. Itu sedianya nanti aku pengen bikin rumah kalau dapat itu. 40 itu sama ekor ya? Iya sama ekor, itu harganya udah lumayan katanya. Nah, pertanyaannya situ pernah dapat yang 40 enggak? Enggak pernah ya Mas, katanya gitu, Vi, enggak pernah. Nah paling banter berapa panjangnya? Paling 20 cm Mas. Kirain pernah dapat yang segitu, tapi segitu aja laku Mas dulu. Ya paling 5.000 apa 10.000 harga pengumpulnya yang 20 cm, nanti dipelihara nanti ya sama pengumpulnya begitu. Nah ini tapi tidak berkecil hati, aku terus nyari terus, pantang menyerah sama si Untung tadi. Walaupun tapi kan saingan tambah banyak. Nah ini ada satu rumah target itu, satu rumah itu desa sebelah katanya. Dia itu di Brebes Bi. Jadi rumah itu tokek kan begini Mas, kembali lagi Mas, tokek itu banyak kan di rumah-rumah tua itu sering banyak begitu ya. Terus rumah tua di pohon-pohon gede, pohon tertentu. Nah paling memungkinkan itu di rumah suwung katanya, di rumah yang nggak berpenghuni. Nah itu aku udah kemana aja dapatnya kecil, paling panjang itu 24, 20. Nah ini kapan dapat rezeki gedenya? Akhirnya itu dapat kabar bahwa ada rumah suwung, rumah kosong yang nggak pernah jamah sama orang. Katanya jangankan malam hari, siang aja mereka nggak berani lewat situ. Itu adanya di tengah kebun jauh dari jalan utama begitu. Itu katanya siang hari aja kalau orang yang nyari rumput paling ke situ gitu, neduh di samping-samping rumah. Kan banyak rumput-rumput liar begitu ya. Ini aja sering dilihatin yang seperti itu. Apa tokek gitu? Iya, enggak memedi katanya, sering digangguin. Nah ini aku akhirnya kan inilah Mas kisah horor yang aku pengen ceritain sama jenengan. Itu sih Untung, satunya itu temennya langsung, Mas aja Mas katanya seperti itu, jangan diceritain jangan maksudnya Kang, gitu. iya ngomongnya Kang sih, jangan Kang, itu kan ngomongnya jaluk, mintanya dipanggil itu kan namanya Rosidin, pengennya dipanggil Roy. Kang Roy jangan, Kang Roy gitu. iya Kang Roy jangan diceritain. Loh kenapa Tung? Menang baik katanya, diem aja. Emang kenapa sih? Engkau setannya menek katanya begitu. Nanti setannya kesini kalau diceritain. Nah itu ngeliat Rosidin, itu masih bawa itu apa namanya kotak-kotak ikannya masuk rumahnya. Kayaknya angel ngeliatin rokok aku Bi. Akhirnya Mas bagi rokok ya Mas, monggo. Asem belum cerita udah minta rokok, masih nawarin temennya Tung rokok Tung gitu. Ya Mas makasih Mas. Aku mau pesan kopi, situ mau padang kopi apa enggak? Ngopi ya boleh Mas katanya. Nanti cerita semua ya. Saya tanya kemarin nggak apa-apa, tapi buat kamu tak gituin. Itu akhirnya mereka nih
mungkin itu kuncian ya Bi, kalau dalam obrolan mereka ini selanya di situ gitu, mau ngobrolin semua. Akhirnya tadi sih sempat takut sih, untung nggak mau Itu kontraknya cerita. itu. Kontraknya ini Lu ngisep rokok, lu nggak bisa balik gitu. lu nggak bisa ngisep rokok semua. Jiwa lu udah diambil. Udah diambil semua. Akhirnya mereka cerita, ini awalnya begini Mas, waktu itu kan ya aku aku sama Untung tak tekad-tekadin ke sana, walaupun ada teman-teman jangan macem-macem Di rumah itu. di rumah itu, orang baru masalah tokek doang, yang lain banyak lah nyari-nyari, alah kesuwen katanya. Iya memang dengar-dengar ada tokek gede di situ, tapi tokek siluman katanya seperti itu. Wah, selaka siluman katanya. Piye Tung, malam itu aku ngomong, ya Tung diomongin kayak gitu. Bulah kan, untung takut banget diceritain, Bi. Tapi asik ngopi, ngudu, malah nyambung lagi. Belum cerita udah kayaknya ini ya Bi. Akhirnya mereka mulai cerita. Aku itu jalan itu sengaja karena nggak pengen gandu sama orang-orang yang nyari tokek yang lain, takutnya ngikut karena ada temen jadi berani ke rumah itu. Itu nyampe biasanya mereka pulang-pulang itu jam 2, jam setengah 1 udah pulang gitu, lagi nyari tokek, udah ngumpul lagi di tongkrongan mereka. Aku justru berangkat di jam 2-an Mas, sama si Untung tadi. Itu dari desaku, dia masih pakai sepeda butut. Oh, waktu itu kan kayak sepeda ontel nggak terlalu ini ya populer banget tapi kayak sekarang yang protolan disangsangin di tengah-tengah kebun kan aman begitu ya. Dia pakai galah, si Untung di belakangnya. Ya modal ini senter yang ada di kepala tadi. Mana ya Tung rumahnya Tung? Katanya di jalan ini Mas. Berarti setelah pertigaan nanti sedikit lagi ada kayak kebun gede, terus nanti ada setapak yang biasa di jalan orang lewat pakai ini tuh lah, jalan kaki gitu lebih. Jadi mereka ketemu akhirnya, masuklah mereka ke dalam Bi. Itu yang aneh Mas, baterai aja aku sehat semua baru dicas sama si Untung tadi. Untung pegang di kepala, ya di kepalanya juga ada, aku juga ada, tapi yang pegang galah aku. Itu sempat kok baterai tahu-tahu mati nanti hidup lagi terus nggak bisa dikontrol mana yang kan ada yang standar kedip-kedip sama yang normal begitu ya. Ada SOS juga. Iya ada SOS juga, itu ngaco, malam baterai itu ngaco. Tung bening baterainya kayak gini Tung. Mas jangan-jangan nanti ada setannya beneran. Jangan ngomong kayak gitu. Bayangin aku mau bikin rumah, kamu katanya membojo katanya seperti itu. Akhirnya mau masuk ke dalam terus. Itu ternyata kebunnya cukup jauh Mas. Iya sejauh apa? Kayak apa lokasinya? Biar seremnya seperti apa? Kebun-kebun nggak terawat masuk ke dalam. Itu kalau misalnya dalam batinku ya, masa iya sih kalau ada rumah tapi nggak ada jalan kayak misalnya jalan kecil, jalan masuk atau paving ke sana ke depannya, ke dalamnya gitu ya. Cuman ada setapak kayak orang biasa buat jalan kaki begitu. Orang nyari rumput mungkin. Itu malah serem masuk ke dalam. Nah lama-tamat ya, walaupun ini kan dari senter ini mulai kelihatan kayak memang ada bangunan, tapi di sela-sela pohon-pohon begitu lebih gede, bangunannya gede cuman kelihatan hitam begitu. Itu kali Tung, rumahnya sana ya Tung. Wah masih jauh, itu aja harus ngelewatin kayak kobakan bekas bata Bi. Katanya muternya lewat mana, tapi lagi-lagi walaupun nggak terlalu jelas, ini bekas tapakan orang ada. Mereka muter ke kanan menuju tadi rumah tadi. Itu nyampe persis muterin tadi kobakan bata. Nah dari rumah tadi hampir mau 20 meteran itu udah mulai nampak jelas rumah tadi Bi. Dikasih senter begini kan ya, tapi ya di sela-sela pohon-pohon yang rindang terus semak yang padat banget begitu. Itu ada orang Bi yang ngadeng di tengah. Itu Mas ada di orang kebunnya masih di kebun. Ada orang yang ngadeng di tengah setapak tadi. Bapak-bapak tua katanya, bapak-bapak tua yang aku lihat sih bajunya hitam semua, cuman pakai pakaian segini. Itu cuman diem aja. Tung, ana wong Tung, katanya ada orang Tung. Iya Mas, siapa ya Mas? Apa wong luru tokek? Soalnya pakai ini, pakai tetekan, pakai tongkat tapi agak panjang. Itu aduh ada yang duluin Tung. Lah Mas rezeki-rezekinan, siapa tahu tadi yang dicari bapak tadi belum keluar, dicari kita keluar. Kan biasanya melotot di tembok sela-sela piang begitu kan ya. Akhirnya orang namanya ketemu sama pencari tokek, pikirnya mereka gitu ya. Nyapa Bi. Jadi sebelum disapa, maksudnya ini orang kok nggak mau geser di tengah itu, di tengah tadi setapak tadi. Orang nalar gitu, ada orang mau jalan geser kayak menurut si Rosidin itu geser kayak gitu, dia nggak mau geser. Akhirnya
Rosidin tadi sama si Untung yang ngalahi ke kebun begitu jalannya, tapi sambil ngomong, misi Pak, orang gelem geser sih Pak, katanya begitu. Untung nimpalin, oli tekek katanya begitu, dapat tokeknya. Tapi yang aku lihat Mas pas dekat itu kayaknya bukan pencuri tokek. Lah ya ciri-cirinya gimana? Orangnya nggak ada ekspresi blas katanya, mukanya hampir hitam tapi kepucet-pucetan begitu, lebih tua banget. Ini bukan ini galah yang buat jiret itu, nggak ada kaitnya di atasnya, itu nggak ada benangnya Bi, tapi kayak bambu kuning begitu tapi kecil Bi. Langsung dudu wong luru tekek katanya, seperti bukan orang nyari tokek Bi. Uang apa dudu ya Mas? Itu sambil jalan terus ke sana. Terus jangan pikirin mau orang mau bukan, itu udah di depan mata tuh. Kalau kita dapat lumayan begitu kan. Akhirnya mereka mendekati rumah tadi Bi. Itu gambarannya. Aku cuman diceritain sama orang. Padahal deket lah berapa desa dari kampungku. Tapi kan nggak pernah ke sana. Tahu-tahu rumah itu memang rumah gede. Kayak bata yang kayak yang sebelah sini. Bata satu, bata yang gede-gede banget begitu. Cuman separoh ininya atapnya kayak udah rontok semua. Kalau tegak ideal banget lah yang kayak gitu, yang puing-puing, yang rusak-rusak ini. Tapi kamu jangan ditenteng ininya, sepatu botnya jangan ditenteng sama Untung. Kalau udah ada bata-bata tumpukan begitu puing, itu kobra semua biasanya Bi. Pakai tung, upah saya akeh. Katanya banyak kobra begitu. Iya ya Mas, merawasi kita Mas, katanya bahaya kalau tempat kayak gini, yang diinjak nanti biasanya banyak ular begitu lebih. Diputurin rumah tadi, semuanya itu ideal lah, langsung disambut banyak tokek-tokek kecil di santernya itu kan bunder begitu, ada seset pada jalan pada lari gitu kan. Mas genah ya Mas, pasti ada tokek yang gede mulane. Nah tapi masuknya lewat mana? Jadi di depannya itu kayak ada, kalau ini pakainya apa ya, kayak galbalun luas begitu ya Bi, dia kayak joglo begitu modelnya Bi. Tapi ini lihat pintu masuknya lewat rapat semua Bi, dari sisi pandang mereka begitu ya, dari depan lari ke kiri gitu kan, muter masih rapat, temboknya diginiin perul pada copot Bi. Terus tua banget lah, banyak sawang. Apa sebelah sana ya tuh, muter lagi dia lewat sebelah tadi ya, berarti yang sebaliknya itu ternyata ada tembok yang gompal Bi, ambrol itu sama atasnya ngampleh begitu kayu-kayunya. Lewat mana tuh, lewat sini tuh. Itu katanya, Mas, sampean baiklah Mas, katanya udah begitu Untung. Jadi yang nggak ada rumah sama sekali Bi. Benar-benar di tengah kebun. Benar-benar di tengah kebun. Ini disinyalir kata si Rosidin tadi, ini pasti rumah lama banget, bukan 10-20 tahun, tapi udah bangunannya, terus pohon-pohon nggak ada sama sekali, kiri kanannya 10 meter, 20 meter rumah tuh nggak ada. Benar-benar lama banget. Akhirnya udah kepalang tanggung ya Mas, Untung nggak mau diajak masuk, harus tak paksa, tak tarik aja. Kalau misalnya dapat tokek yang gede, aku dapat duit, kamu nggak bakalan tak kasih. Wis nangis nggak bakalan tak kasih. Aja kayak gue Mas, katanya jangan kayak gitu. Nah tapi kalau dapatnya setan, ya diwedeni bareng katanya seperti itu Bi. Karena dengan berat hati si Untung tadi ikut masuk itu ke dalam, katanya jangan sampai nyenggol kayak tiang yang jatuh atau apa Bi, kayaknya bisa brok gitu, genteng-gentengnya atau apa. Orang dulu sininya aja puing apa namanya piannya masih pakai anyaman, tapi udah pada ngebleh begitu Bi. Itu Mas di situ yang namanya tokek banyak banget, tapi ya kecil semua, nggak ada yang gede loh, paling gede 20-25. Aku tokek umum lah ya. Tokek umum, dan itu bisa tak kumpulin dapat duit juga. Tapi ini aku mau cari target yang gede. Dan lah kasih gede Mas, aku orang enak perasaannya Mas, aku merinding banget katanya, aku merinding banget di situ. Jadi dia masuk itu persis kayak di ruang tengah Bi. Di ruang tengah, di depannya ada kamar-kamar gede. Jadi kayunya ada, nggak ada yang dikunci, jadi buka semua. Itu nggak ada sama sekali di dalamnya itu kayak sofa atau apa, nggak ada, kosong. Melompong. Kosong melompong. Oke, rumahnya kosong melompong tadi di ruang tengah. Kosong melompong, cuman banyak debu dari runtukannya ini kan, runtukannya tembok. Terus tadi kayu-kayu yang pada lapu pada jatuh, jadi belum berhati-hati banget. Ini Untung ngomong, Mas, wong kayak anak maning, katanya begitu Bi. Orang tadi ada lagi yang di jalan bapak-bapak itu tua ya. tadi.
Jadi kan rumah itu nggak semuanya beres, bolong. Dan dia pas masuk begitu, dia ngelihat ada kamar berjentrek 2. Terus kayak bukan koridor ya, lorong yang ke belakang mungkin ke sompang begitu. Si Untung baterainya itu melihat katanya ada bapak-bapak tua di situ. Di bagian belakang. Di bagian belakang itu, Mas, bapak-bapak tua, Mas. Luru tokek maning, Mas, katanya. Nyari tokek lagi. Tung, itu bukan tukang nyari tokek. Itu tuh masih ada, Mas, masih ada. Itu dilihat sama Rosidin, katanya masih ada di pol belakang rumah bagian belakang, Bi. Lagi pegangin ini, Bi, sama. Sorry, tapi dia itu nggak ada ekspresi senang sama sekali, jadi nggak suka seperti itu lagi. Jadi kayak ngapain sih kalian kesini kayak gitu. Tapi mereka belum ngeh itu bahwa itu bukan orang gitu. Mana ya Tung, pas lagi pamliwis Tung, katanya biarin aja, dia juga lagi nyari, masih anggapannya masih kayak gitu. Akhirnya biasanya kalau yang gede itu ada bunyinya tuh, langsung bunyi betok kayak gitu. Katanya kalau yang gede kan bunyinya nggak banyak, cuman sekali tapi gede begitu. Iya Tung, kayak ini ada bunyinya begitu dicariin, itu arahnya dari kamar paling belakang. Lebih dekat lagi ke arah bapak-bapak tua tadi, Bi. Tapi mereka nggak mau nyenterin tadi, walaupun mereka belum itu hantu atau apa begitu ya. Mereka masuk lagi ke belakang, terus jadi banyak kayu-kayu yang jatuh ngeles-ngeles begitu, Bi. Tung, jangan sampai kena ini, kita bisa kerontokan katanya begitu. Itu ada kamar, bunyi lagi, Bi, sekali lagi petok kayak gitu, cuman sekali bunyinya. Gede Tung, rezeki Tung, gede Tung, katanya begitu. Mas, sampean basing manjing, katanya seperti sampean aja yang masuk. Untung udah mulai ketakutan. Mas, buri ada lagi, bukan cuman bapak-bapak, ada orang lagi. Itu Rosidin nengok ke belakangnya Untung. Tahu-tahu di sananya saat begitu, Bi. Jalan cuman dress putih, begitu jalan ke ruang depan mungkin ya. Tapi dari arah kiri ke kanan, saya yakin Tung, anak setane Tung, katanya seperti itu. Mas, wis Mas, jangan ngomong yang kayak gitu. Kalau ada tokek ambil terus pulang cepetan. Itu katanya wirawiri, belum ada suara, Bi. Jadi itu dress yang kelihatan dress kuntilanak lah ya. Kuntilanak lah seperti itu. Nanti ada lagi dari kamar itu, pintunya buka, krek. Itu sosok hitam-hitam doang, Bi. Yang Rosidin lihat, Untung juga ngeliat. Tapi mereka kepalang tanggung, udah masuk bagian sini loh. Keluarnya harus lewat sana lagi. Daripada ketakutan, dibuyarin aja semuanya itu, kita nyari tokek. Tokeknya bunyi lagi, Bi. Itu dibuka si kamar yang belakang tadi, krek, gitu. Ternyata di situ ada lemari satu, Bi, katanya. Jadi bagian pojok kamarnya itu bisa mungkin ukuran 6, gede itu ya? Kamarnya 6 kali 4 mungkin, agak panjang begitu. Lemari tapi pendek, ada ukiran-ukirannya, ya pada bodol, Mas. Cuman pintunya 2 begini loh, kreket-kreket. Itu pada buka, Bi, limping sedikit begitu ya. Disenterin di situ banyak, itu namanya ular, katanya berapa kali dia itu hampir kena begitu, kena injak begitu. Untung kan pakai bot aman begitu ya. Tung, hati-hati Tung, hati-hati. Mas, suaranya dari ini bagian yang atas lemari. Itu dibuka bener, Bi. Mereka nemu tokek gedenya, nggak terlalu gede banget, tapi untuk ukuran saat itu hampir 43 cm. Itu dipegang pakai tangan kan nanti malah bisa putus ininya kan, yang lawan ekornya. Akhirnya pakai jerat juga, bisa kena itu. Tapi Untung ngomong gini, Mas, tokek kok kayak gitu, Mas, katanya begitu. Jadi ada yang aneh. Tokek itu kan umumnya warnanya kan ada totol-totol begitu atau apa. Itu legam banget, Bi, hitam. Hitam semuanya, hampir hitam semuanya. Itu dipegang, katanya. Tapi anget Tung. Tokek meriang, Mas, kata ada guyonan kayak gitu, padahal lagi takut-takutnya. Ini gimana Tung? Masukin dong. Tapi tokek setan apa ya, Mas? Enggak, ini kelamaan di rumah kayak gini. Itu dimasukin ke kantong, Bi, ke wadahan itu. Seneng banget bayangannya nanti punya rumah, ini bakal dijual begini. Untung sudah jadi menikah begitu kan ya. Tapi udah pas dia mau keluar ke kamar tadi, Tung, mikir sih Tung, katanya tadi yang gimana, yang wirawiri tadi, Bi, nanti bakalan gangguin atau gimana. Itu mulai pas dia mau keluar dari ruang apa aja, jadi pindah ke sini, pindah, itu ngikik-ngikik semua katanya, Bi, dari model apa aja. Jadi mereka kayak dikurung. Katanya, aku gimana, Tung, gimana kita cara keluarnya gimana Tung? Gak tahu Mas, aku sembuh teman katanya. Kalau mau nyampe pagi di sini juga nggak apa-apa. Kalau pagi di sini aku nggak berani, malah bisa ketakutan. Akhirnya cara satu-satunya nerobos tadi bapak-bapak tadi di lewat belakang.
Nah itu harus lewat sana tuh. Kita kan tadi muter di sana itu cuman bangunannya kayu, geribik-geribik begitu bisa ditembus. Tapi mas ada bapak-bapak itu katanya dia begitu. Jangan-jangan itu juga setan baru ngeh, Bi. Pas disorot begini nggak ada, Bi. Nggak ada. Akhirnya mereka pelontang-panting langsung lari ke arah belakang. Itu nembus-nembus nggak pakai setapak lagi. Jadi katanya itu ngikutin terus. Si kuntilanak. Kuntilanak sama sosok wawa atau apa begitu ya. Jadi ada yang ada yang iki kayak gitu. Tapi nggak ada yang ngomong jangan atau apa, nggak ada. Tapi diikutin sampai ke tadi tempat sepeda. Sepeda aja nyarinya lupa katanya naruhnya di mana. Udah itu habis sepedanya dapat mereka ke aspal pulanglah ke rumah, Bi. Mereka pulang ke rumah. Nah ini kejadiannya saat di rumah tadi. Jadi awalnya sih di rumah kan biasa ya mas. Aku nggak sama Untung, kita rahasia-rahasianya, jangan sampai ada orang ngerti. Ini emas kita, ini harta kita yang berharga banget. Bahkan anak-anak aja, anaknya kan 2 Rosidin, jangan sampai ngerti, istri aja nggak ngerti. Olih pak, olih cilik-cilik katanya seperti kecil-kecil, tapi nggak ngerti ada tokek gede itu. Kalau memang nggak bunyi, Bi. Istrinya juga karena udah hari-hari ngerti kan itu ada tokek gede. Wis jangan cerita sama siapa-siapa, namanya perempuan cerita, Bi. Tapi kan waktu itu belum rame begitu ya, Justice doang gitu. Nah ini itu hari pertama, kedua nggak ada masalah apa-apa mas. Aku anteng, adanya aku cari link buat jual ini kemana. Karena tahunya ya kalau misalnya lewat tadi yang jual yang 20 cm, ini nanti diakal-akali doang katanya seperti itu. Nah ini pas hari ketiga, aku mulai meriang, panas dingin begitu. Badannya panas dingin mulai meriang. Aku tak paksa-paksa ke rumahnya Untung meriang apa enggak? Untung meriang juga, Bi katanya. Terus dikawangin terus. Jadi Untung itu malah, jadi setelah pulang dari sana dia nggak pernah ketemu Untung. Dia mulai meriang di hari ketiga. Untung dari hari pertama udah meriang dan selalu digangguin sosok-sosok kayak tadi, Kunti, Gondoruo, bapak-bapak tua itu terus berdiri begini aja ngeliatin si Untung, Bi. Aku tidur mas, di antara tidur sama enggak itu berdiri di depan ranjang persis, seolah-olah ngomong ngapain kamu kesana, ngapain kesana, terus suruh tangannya begini-begini kayak suruh balikin begitu loh, Bi. Nah ini aku dengerin ceritanya si Untung, apa ya aku bakalan ketemu sama digangguin kayak gitu juga begitu kan. Ini aku baru meriang pas udah denger si Untung tadi, malamnya dia didatengin sosok itu, Bi. Bahkan lebih serem dari Untung. Jadi kayak Kunti aja pada duduk di samping-sampingnya dia loh, nggak cuma satu, berarti dia satu, nanti gantian kayak sosok Gondoro, sosok bocah kecil itu ngerubutin ini kan semuanya. Jadi dia baringan begitu. Dia kan mau bangun susah banget, mau bangun kayak direp-rep begitu mas, tapi nyata itu bapak-bapak tua itu hadir. Pas malam berapa harinya, pas aku udah makin sakit parah, makin parah sakitnya gitu. Tapi aku nggak ngomong sama istri, jangan dipindahin, pokoknya jangan dipindahin, jangan kasih tahu orang. Katanya belum dikasih tahu orang kan si toket tadi. Itu ngomong di hari ketiganya lagi, berarti hari ke-6 si bapak tua ngomong, balikin. Kue ingon-ingone aku, dibalikin itu peliharaanku tokek tadi. Dibalikin pokoknya. Iya mbah, nanti aku balikin. Berarti jenengan bukan orang, jangan banyak ngomong, itu pulangin ke tempatnya di situ juga, di nomor 1 di kotak itu. Jangan di kemana-manain pokoknya, dan jangan ngomong sama siapapun. Tapi aku meriang, kamu bisa balikin kayak gitu. Akhirnya malam itu juga dia balikin, si Rosidin gak ngejak si Untung. Dia balikin ke sana dengan susah payah, itu digangguin sosok itu semuanya, Bi. Sampai tadi di rumah tadi ya, kamar nomor 3 dibukalah tadi ya, si tadi yang pertama itu ditaruh di situ lagi, ditutup. Itu ada suara, Bi katanya, suaranya lembut, terus nggak nyakitin apa, dia nggak serem kok suaranya. Din, itu bawahnya dibuka, itu bawa pulang nggak apa-apa kayak gitu. Tokek lagi, Bi, tokek beneran warnanya kayak gitu, malah lebih panjang dari yang pertama. Rosidin kan takutan kan ya, jangan-jangan kayak kemarin lagi, ini aja udah kurus, udah keringetan, meriang banget begitu ya. Tapi ngomong lagi, udah bawa nggak apa-apa. Dan dia ngeliat kayak sosok bapak tua itu ada, dia nggak bereaksi, Bi, seolah-olah udah bawa kayak gitu, Bi. Berarti salah, kayaknya mungkin kamu udah berani kesini, ini hadiahnya wis kayak gitu. Nah itu dibawa, itu nurut, dipegang nurut, Bi. Nyampe rumah dia akhirnya meriangnya waras, cuman paling minum obat warung lah begitu, meriangnya waras.
itu kedengeran sama orang-orang. Istrinya kan ngomong yang Iya. versi pertama, tapi bener ada barang buktinya. Tapi kan versi tokek yang kedua itu ada orang bawa pembeli begitu Bi. Jadi niatnya itu kata Rosidin asli atau enggak gitu ya, dia mau berani 100 juta lebih Bi, yang tadi. Namanya Rosidin, orang kan kadang-kadang dikasih rezeki segitu pengennya lebih ya. Rosidin bilang, enggak Bu, enggak primen, wong rumahnya udah begini, kalau direhab paling entek semene, paling habisnya segini, yang lain bisa buat modal, situ enggak nyetrum maning, enggak nyari tokek begitu. Lah eman Bu, itu aja 45 ternyata Bi, 45 cm. Kalau 45 tadi aja berapa ratus juta. Coba kalau misalnya 50 cm kayak gitu Bi, nggak mau dijual Bi, nyampe ada orang ke situ, kurirnya mungkin ya. Itu nanti Mas ketemuan Mas, pokoknya ketemuan. Ini saya bawa, katanya dibuka ini apa dompetnya, itu duit semua, nggak mau Bi. Jadi dia malah ke Jakarta ngikut sama orang. Jadi ada orang misalnya apa ya, warteg terus jatahnya aplos begitu, ngikut lumayan katanya 4 bulan nunggu modot gitu, nunggu si tokek itu tambah panjang. Jadi dia wanti-wanti sama istrinya, setiap pagi sama sore kamu tugasnya nyari kinjeng, nyari capung, nanti 5 biji diikat jadi 1 pakai gantar, jadi dilepas di rumah Bi, di inian. Nanti taruh di pojok gitu, langsung klap sekali makan itu semuanya Bi, pagi sama sore. Rosidin berangkat ke Jakarta, nanti jualnya setelah pulang nambah-nambah 1-2 cm. Itu katanya Rosidin, ini yang bikin aku kayak wong edan Mas. Besoknya pulang lah, mati tokeknya Bi, jatuh Bi. Itu udah panjangnya masih sama, nggak nambah. Itu dia mati, stres, pokoknya pusing banget. Orang-orang lingkungannya udah tahu dia bakal dapat rezeki gede begitu. Yang keren kan orang mulai ngakalin dari luar biar keluar. Iya, nggak mau Bi. Di luar itu siapa tahu keluar ditangkap punya Rosidin, dijerat, nggak mau, tokek itu selalu di dalam di atas bambu-bambu begitu. Itu mati sebelum Rosidin pulang kampung. Berarti udah nelpon lah, besok saya pulang mah gitu. Nanti insya Allah dijual tokeknya. Ada kan sehat Pak, gitu. Mati Bi. Nah pas tokeknya mati itu, si Rosidin udah pulang kampung, malamnya itu ketemu sama perempuan begitu ya. Perempuan yang mungkin yang bisikin tadi bahwa itu punya kamu begitu. Dia itu ternyata ibu-ibu, orangnya ramah tapi nggak galak lah. Dia jelas bukan orang Mas, orang aku kelihatannya segini doang, peteng gelap begitu. Makanya jadi orang jangan serakah, rezeki kamu udah segitu. Coba kamu kalau misalnya dijual waktu itu ya dapat duit, kamu kan pengennya lebih, ya wis katanya begitu. Itu nyesel seumur umur. Mulai saat itu aku gak nyari tokek katanya. Itu tukang setrum lagi. Kerjaan ini lebih baik Mas, lebih halal, yang halal dasmu aku bilang begitu. Ya seperti itu kisahnya. Oke. Intinya jangan serakah. Jadi orang jangan serakah gitu ya. Betul. Oke, terima kasih Bro Ayung udah berbagi cerita siapa tadi Mas Rosidin ya? Mas Roy. Masalah itu nyari tokek ya, memang dulu sempat hits juga, itu sempat rame. Gue dengar doang sih, dan dulu di rumah ini kan banyak tokeknya. Iya Bi. Ya, banyak dan nggak kita apa-apain gitu ya. Dulu pakai mbak aja jatuh ya Bi. Itu dulu banyak banget di sini, ada puluhan kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu, dan nggak tahu sekarang nasib tokek itu gimana. Benar. Ya mungkin sekarang lagi, setelah kemarin habis ditangkapin secara besar-besaran gitu ya. Sekarang lagi mungkin inilah lagi memperbanyak populasinya lagi tokek-tokeknya. Yang jelas terima kasih Bro Ayung. Terima kasih juga kawan-kawan di rumah udah menonton, udah mendengar kita. Mohon maaf misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Tapi ingat, jangan serakah. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap jaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode ngobrol selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.